Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri Tlogo II, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Tlogo II. Di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepada Bapak Kepala UPT SD Negeri Tlogo II. Yang ketiga, doa dan penutup. Untuk mengawali acara hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuk ke acara kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala UPT SD Negeri Tlogo II kepada Bapak Sugianto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko selaku CPP pada kesempatan hari ini untuk melakukan diseminasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT Tlogo II. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya pada kesempatan hari ini kita masih diberi sehat dan sempat untuk bertemu di SD tercinta kita ini dalam rangka diseminasi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai motivasi untuk Pak dan Bapak Ibu yang lain. Yang pertama terkait dengan diseminasi, bahwa diseminasi ini sangat diperlukan bagi komunitas belajar kita dalam rangka kita untuk sharing bersama, juga untuk memberikan inspirasi kepada teman sejawat kita, sehingga apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan ini bisa memberikan dampak khususnya pada diri sendiri. Karena dengan diseminasi otomatis ini Bapak Ibu yang akan diseminasi ini pasti belajar, sehingga dengan belajar ini nanti juga bisa mengembangkan kompetensinya, bagaimana nanti menerapkannya di kelas. Nah, kalau sudah diterapkan di kelas, maka nanti akan berkembang lagi menjadi praktek baik di kelas, sehingga praktek baik inilah yang akan memberikan inspirasi yang baik juga kepada teman sejawat lainnya. Kalau sudah praktek baik, ini teman yang lain kan bisa mengadopsi. Yang namanya praktek baik ini pastinya sudah dipraktekkan di kelas dan hasilnya juga baik. Jadi ketika nanti sudah dipraktekkan di kelas kemudian didiseminasikan dengan teman sejawat, ini pasti kalau ada mungkin masukan, mungkin yang masih perlu perbaikan, ini akan mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan praktek baik yang sudah dilaksanakan, sehingga semakin banyak praktek baik yang muncul di kelas-kelas, nanti dampak di peserta didik, dampak di teman sejawat maupun dampak bagi peserta didik ini akan ada peningkatan. Kalau dalam istilahnya ada peningkatan yang signifikan, katanya MC seperti itu.
supaya peningkatan-peningkatan dan perubahan-perubahan ini diawali dari diseminasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Bapak. Sehingga saya sangat mendukung bahwa diseminasi ini nanti tidak hanya berhenti pada topik ini penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, ini juga ngemet dengan LHK kita terkait dengan disiplin positif. Kalau di LHK itu nanti ada adaptif, ada kesepakatan kelas, kemudian ada segitiga institusi. Nah, itu nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Eko bagaimana pelaksanaan di kelas dan praktek baiknya. Yang jelas bahwa disiplin positif ini juga akan memberikan dampak pada peserta didik untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran di kelas menjadi lebih baik, yang nantinya peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran dan Bapak Ibu guru bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Jadi banyak manfaatnya untuk diseminasi ini. Jadi yang pertama untuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi guru, bagi peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik. Kalau sekarang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi teman sejawat ini bisa berbagai belajar baik dan mengadopsinya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Sugianto. Selanjutnya untuk acara berikutnya yaitu doa dan penutup. Dimohon untuk Bapak Triwanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mainin, hamdan yakin, hamdan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal bidin wa afdal jazat wa ziyadatan fid dini wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin fi sakaratil maut wa najat minan nar wa afan al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Triwanto. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya sepenuhnya akan saya serahkan kepada Bapak Iko.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah ikut MC ya. Terima kasih kita, terima kasih sudah ya sambil belajar nanti saya juga belajar di sini. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Sugianto yang telah memberikan izin dan waktunya, juga teman-teman semua yang telah meluangkan waktu juga tenaganya meninggalkan aktivitasnya untuk mengikuti kegiatan terkait program yang saya ikuti yaitu CGD Angkatan 10 tentang penerapan dan pengalaman budaya positif di sekolah. Ini termasuk kaitannya dengan modul 1-4. Nanti Bapak Ibu yang CGD anak-anak ini masuk ke Citra, Pak Anda, Bu Supri, nanti jagakan makan ini juga. Siap ya? Iya. Dan untuk senior-senior saya ada Bu Indah, ada Pak Tri, Bu Suci, Bu Rika, Bu Desi. Nanti mohon izin, nanti jika ada kurang tepat atau ada kesalahan kata juga makna, nanti mohon diberi saran dan masukan yang sifatnya bagus, nanti akan membuat kegiatan lebih baik lagi. Oke, untuk urusan waktu karena waktu siang, kita mulai saja ya. Hari ini saya ada jadwal terkait dengan diseminasi modul 1-4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Rudi Haryono. Kalau nggak salah beliau itu dari Pasuruan. Pasuruan atau Lumajang gitu. Kalau nggak salah daerah timur katanya. Kalau nggak salah itu. Yang pengajar saya adalah Ibu Eni Rahmawati Tias. Beliau dari tetangga desa kita, Sekarbangan, yang saat ini beliau mengajar di SMK Kademangan. Nah, ini tentang saya ini saya perkenalkan ini. Tentang saya dari UPT SD Logo 2, CGD Angkatan 10, kelas 029D, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nama saya Muhammad Iqbal Hulu. Ini sebelum berikutnya Mas. Oke. Kita mulai masuk ke materi ya. Di sini kita bahas lagi yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, nanti di AMS atau di CGD nanti akan mengenal sebutan KHD ya. Itu dari panjang namanya KHD. Menurut KHD itu apa? Ki Hajar Dewantoro. Bu Citra? Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini pemahaman yang mungkin cukup rumit, mungkin saya paham bolak-balik saya baca itu kadang-kadang juga belum begitu paham. Kalau boleh saya mengartikan pemahaman saya, yaitu artinya secara kasarnya seperti ini. Ketika kita mempunyai lahan, mempunyai tanaman, nanti anak-anak ini diharapkan adalah tanaman yang tumbuh. Nah, kita sebagai pendidik itu hanya bisa memperbaiki pertumbuhannya itu, tidak bisa mengganti tanaman yang ada, misalnya kacang. Dan kacang itu baik, tumbuhnya itu baik dengan cara apapun, tapi kita nggak bisa menggantikan tumbuhan kacang itu diganti dengan tumbuhan yang lain. Itu karena kita sudah jadi kodrat dasarnya. Oke, berikutnya. Nah, apa makna budaya positif? Di sini budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif itu ada 7 ya, nanti yang kita bahas satu persatu, meskipun tidak semua, ini bagian dari bulan saya, nanti akan saya kupas di sini. Yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh
segitiga restitusi. Ini istilah yang sering kita dengar, tapi mungkin ada sebagian yang belum kita laksanakan. Oke, ini Mas. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan budaya musik tadi, kita bermain kepala tangan dulu ya. Are you ready? Are you ready? Ini bahasanya kurang keras. Are you ready? Itu bahasanya ya. Oke, nanti caranya bisa digeser dikit. Oke, nanti kita berhadapan ya, dua orang. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi yang seperti mengepalkan tangan, satu saja, tidak satu. Nah, istilahnya gini, bayar apa? Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, ya, siapapun itu ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, apa ini kira-kira? Yang tidak digenggam kan penting. Berarti siapa yang digenggam nggak penting kan? Nggak gitu ya, maksudnya sesuatu itu yang berharga dan berharga. Oke. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman Anda B ini boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, bisa dicoba ya. Silakan berpasang-pasangan. Coba, udah sama. Enggak apa. Ada yang ingin dicontoh di sini enggak apa? Silakan. Yuk, yang praktekan boleh dicoba enggak apa? Kerja pelan-pelan. Ya, sama-sama. Bu Citra. Oke. Siapa yang jadi terserah monggo. Siapa yang jadi A? Yang jadi A siapa? Yang menggenggam, yang mengepalkan tangan. Nanti gantian aja mas. Ya, gantian aja. Ya, nanti silakan. Boleh menghardik, boleh mengintimidasi, membujuk dan lain-lain ya, supaya si A ini mau membuka tangannya, oke? Oke. Sak warai sing bujuk sanggup enggak kira-kira? Jangan jadi inju. Oke, bisa dimulai ya? Oke, 1. Yang jadi A siapa? Yang jadi A saya. Ini. Oh ya, berarti yang bujuk ini ya? Yang bujuk yang B ya. Ya, oke. Silakan bisa dimulai 1, 2, 3. Tak kasih uang 100.000 dibuka mau. Kurang. Ini yang gila lagi. 1 juta. 1 juta. Minta visa. Oke, terbuka ya akhirnya ya. Terbuka ya. Oke, terbuka. Oke, terima kasih bertepatan untuk kita. Oke, akhirnya terbuka meskipun dengan diri kita. Ya, boleh kan menggelitik ini boleh ini. Pintar ya, pintar. Oke. Itu kelemahan saya. Kelemahan saya. Oke. Bukan diminta visanya bukan ya? Malah karena diri kita tidak tersangka silahkan gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, sudah digeser. Nah, dari praktik atau kegiatan yang dilakukan tadi oleh Bu Supri dan juga Bu Citra, yang mana akhirnya si A ini berhasil dibuka tangannya meskipun dengan cara apapun, akhirnya diri tadi ya. Apakah Anda atau A ini membuka atau menutup kepala tangan Anda? Nah, ternyata berhasil terbuka tadi ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, sebenarnya dalam kasus ini artinya dalam pembahasan ini intinya orang yang membuka atau menutup tadi itu sebenarnya punya posisi kontrol yang lebih kuat. Ya, dia mau dipaksa macam apapun, kalau itu nggak mau, ya nggak akan dibuka. Kecuali dia dengan sadar diri, wes, nggak apa-apa, karena diri akhirnya dibuka tangan itu, meskipun dengan terpaksa karena diri tadi. Artinya apa? Bahwa seseorang atau siswa atau murid atau kita manusia berumur itu yang memegang kontrol pada diri kita sendiri. Jadi nggak ada orang lain bisa mengendalikan kita, ataupun mau itu karena sesuatu pasti, mungkin karena dibujuk, karena dia gitu ya. Terima kasih Mas. Ini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar
kita saat itu. Ya, artinya ketika pintu kita saat itu terbuka karena dikit, akhirnya dibukalah bisa baik barang kering gitu istilahnya. Itu karena ada sesuatu ya. Oke, berikutnya. Nah, oke, kita masuk ke budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma di sini dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar kita mau berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Next. Nah, dalam paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini ada laporan dari Dr. William Glasser ya dalam kontrol teori. Ini untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama ada apa ini ya? Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ada kesalahan Mas ya, untuk guru itu bukan. Bahwa yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melakukan karakter. Inilah beberapa miskonsepsi yang harus kita belajar tentang teori kontrol. Oke, next. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kita nggak bisa menyuruh murid untuk ayo tanya dan ini kecuali mereka ada memilih Yus akalnya ada kata Yus ini yang nggak pas ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Kalau guru ini berhasil menyuruh murid Yus belum laku, belum nyapu, belum masyarakat dan lain-lain ya. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dan jadi sama ketika jadi dididik akhirnya Yus tak kayaknya tak buka lah tiba nanti tangga kering gitu ya. Sama dengan ini. Nah, akhirnya apa? Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi dengan cara terpaksa akhirnya mau dia kebutuhannya seperti itu. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Gitu ya. Jadi intinya tidak semua atau setiap manusia itu hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Termasuk murid kita itu nggak bisa dikontrol, kecuali dia itu menyerahkan dirinya pasrah. Itu bahasa yang kita kata-katanya apa gitu ya. Oke, next berikutnya Mas. Oke, paradigma rubah yang kedua atau teori kontrol yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya ya, dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini yang bahaya. Ketika kita memahami bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya, tentu Cahayu dan ini pintar dan pintar gitu ya. Kalau 1-2 kali mungkin oke. Nanti lama-lama ketika dia sudah semoga ini bosan aku, terus benar tak jarang guru tuh ben ngomong liane, tergantung pada pendapat sang guru itu berusaha. Dia berusaha membujuk muridnya biar mau. Nah, ini adalah salah satu bahwa penguatan posisi efektif dan penguatan itu adalah sebuah ilusi atau tidak kurang pas gitu ya. Oke, berikutnya Mas. Nah, ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini adalah istilahnya membuat merasa bersalah ini ya. Jadi meskipun dengan suara atau nada yang halus, yang datar, tapi ketika itu membuat merasa bersalah, lama-lama muridnya akan terasa terpojok gara-gara aku malah seperti ini. Itu akan membuat murid itu menjadi berpikir atau berperilaku atau membuat diri itu berarti aku itu kurang dan kurang. Itu adalah berpikir yang negatif. Itu juga kadang-kadang kita sebagai guru kurang menyadari hal itu. Itu artinya meskipun dengan cara halus
atau suara halus atau suara datar bisa menyampaikan pesan yang terbaik kepada murid. Oke, berikutnya. Ini kursi kontrol yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini sering terjadi di murid kita ya. Misalnya, ini mohon maaf ini bernama ini, misalnya gurunya Bu Supri ini yang sering ini. Kasusnya siapa? Bila. Betul, ya. Sampai setelah pulang sekolah dicari, karena aku kok mulai ini dikit, gurunya sih ini. Ternyata mana anaknya mancing. Nah, ketika sudah seperti itu ketemu, biasanya ditanya Bu Supri, Bilal, Bilal apa Bilal gitu. Oh iya benar ya. Kemarin aku nggak pulang, dicari ibunya sampai ibunya ke sekolahan, telepon Bu Supri dan lain-lain bla. Nah, ternyata si Bilal ini mancing, saya mancing Bu. Loh, kenapa nggak langsung pulang? Ternyata di rumah itu terjadi sebuah permusuhan atau hubungan yang renggang. Karena apa? Ketika di rumah dia bosan kalau disuruh sinau aja MVP. Sedih kan? Sedih nggak kira-kira? Sedih ya. Artinya bahwa kita nggak bisa mengatakan bahwa orang dewasa itu nggak memiliki hak untuk memaksa. Jadi dipaksa pun 2 kali bisa, itu lama pasti akan bosan. Istilah ibaratnya cacingnya diinjak molet semua dia. Oke, Mas berikutnya. Nah, dari teori-teori kontrol tadi, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Dari stimulus respon tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, ternyata tidak. Dalam teori kontrol tentang dunia bahwa kebutuhan kita itu berbeda, tidak ada yang sama satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Setiap orang pasti memiliki perbedaan. Oke. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang punya pandangan masing-masing, punya pemahaman masing-masing, punya cara berpikir yang masing-masing. Oke? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang yang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang untuk, ayo dengar aku, kecuali dengan rasa terpaksa tadi ini dapat sesuatu dari dia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku yang baik pasti ada tujuannya. Contohnya pencuri, pasti ada tujuannya. Kenapa kok menolak? Aku butuh duit, aku butuh untuk minum dan lain-lain. Itu pasti ada tujuannya, baik perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Oke. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata tidak ya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau nggak tidak kontrol terus orang lain? Tidak mau. Saya putar di kita ini ya. Atau 2 kali mau ya. Kecuali dipaksa sebenarnya. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi bila tadi tidak kena dikontrol, akhirnya hilang diri tadi. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Akhirnya harus dibujuk tidak bisa, sambil cahaya dan lain-lain. Akhirnya dipaksa gagal. Ya. Ternyata tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus musyawarah atau kolaborasi. Model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikirnya menang. Setiap orang pasti punya untuk selalu di atas atau menang. Tidak ada yang bikin saya tak kalah ya. Tidak ada. Pasti menang. Oke, berikutnya Mas. Oke. Yang pertama, yang kedua dari 7 budaya berpikir yang kedua adalah disiplin positif. Dari sini menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin dan pernahkah Bapak Ibu guru menerapkannya di dalam kelas? Mungkin ada yang bisa membantu saya menjelaskan makna disiplin. Ini biasanya disiplin itu berkaitan dengan apa kira-kira ini? Sering kita dengar istilah disiplin itu pasti berkaitan dengan militer. Tuh di sini kalau dengan militer itu apa kerjaannya? Nanti yang itu bukan ya. Artinya apa? Disiplin itu biasanya hubungannya dengan sesuatu yang tepat ya, yang cepat. Istilahnya bahasanya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya ya. Dan pernahkah kita sebagai guru menerapkan di dalam kelas? Nah,
Kita makan dulu ya tentang disiplin. Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang mempunyai arti belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Apa saja nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai pada profil pelajar Pancasila. Nah ini harus menghafalkan nih profil pelajar Pancasila ada berapa kemarin jumlahnya? 56. Pelajar Pancasila. Nyanyi dulu kalau nggak apa? Biasanya gitu ya. Nyanyi dulu harus nyanyi dulu. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan ya. Kedua, beragam mulia. Terus berkomunikasi global. Gotong royong. Oke, mandiri, kreatif, bernakar, kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang nanti dengan disiplin ini ya, belajar. Oke, berikutnya Mas. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Mereka itu sadar dari dalam dirinya bukan dari luar. Nah, berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada banyak. Yang pertama apa? Kita sendiri sebagai manusia. Sebelum kita kebetulannya apa kebutuhannya ini? Butuh apa ini? Kasih sayang. Oke, cinta ini paling pertama. Udah sih? Butuh kasih sayang kan? Oke. Yang kedua butuh apa lagi? Makan minum pasti jelas. Materi juga oke, gak apa. Lanjut. Kebutuhan dasar ya. Istirahat, kesenangan ya, bebas ya, santai, santuy, dipantai, refreshing dan lain-lain. Kebebasan juga ya. Oke Mas next. Nah, kita bahas dulu 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, di sini bertahan hidup contohnya apa saja? Nah, kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah bertahan hidup. Ketika syaratnya nggak terpenuhi ini bahaya. Contoh, kita punya rumah tapi nggak punya pakaian. Bisa kemana kita? Jadi harus ada keterkaitan dalam hubungan. Berikutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga sangat diperlukan. Artinya apa? Ketika seseorang nggak punya rasa itu atau rasa saling menerima dan memberi, maka seseorang itu pasti nggak akan disukai misalnya ya. Pasti akan dijalan dan diri. Kalau aku nggak punya, kenapa? Sing nyanyi nggak mau, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Yang berikutnya ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui juga didengarnya penguasaan. Jadi kadang-kadang orang yang memaksa itu juga adalah seorang yang memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu menjadi penguasa. Oke, berikutnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Aku share apa? Aku share refreshing. Maksudnya masa dadang aku tak share motor, tak share PC, tak share berjanji, itu adalah kebebasan. Yang berikutnya ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini biasanya ingin melihat konconnya ekspresinya dia ya, jadi yang usil biasanya. Contohnya ini katanya berita ini ya. Coba nih, Dimas. Kesenangan deh. Dia si usil itu Rehan beli sepatunya bingung belum kayak gitu ya. Oke. Oke Mas berikutnya. Nah, contoh kasus ya sini. Di sini ada Pak Eko. Saya gitu ya. Guru wali kelas 6 di SD Kelas 2 sedang bingung menghadapi ulas satu muridnya yaitu Ari ya. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Ari yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Pak Iko, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Ari melakukannya? Oke, berikutnya Mas. Nah, dari contoh kasusnya Ari ini, kasusnya Pak Iko ini, next. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak itu sebaiknya mencari tahu alasan Ari. Jadi harus ditanya dulu ya, nanti ada dulu dengan namanya psikoterapi juga apa namanya apa lagi namanya Pak.
Intinya apa? Nggak boleh langsung dimarahi. Ayo nyapa ini dari kita nggak boleh ya. Itu guru kita dulu. Beliau seperti itu. Nah, mencari tahu alasan Ari melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Yang pertama ada penguasaan. Di sini Ari merasa hebat karena temannya jadi takut jaluri. Setelah pajak ini. Ini penguasaan. Ini juga kebutuhan hidup. Ada juga bertahan hidup. Di sini Ari lapar dan orangnya nggak membawakan makanan. Terus ada lagi kebebasan. Ari merasa bosan dengan bekal yang bawa panggah indo kalau sosis, waleh, jalur kancane akhirnya. Terus berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Di sini Ari ingin jadi perhatian, mungkin mencari perhatian siapa gitu ya, dia minta melalui. Terus ada lagi kesenangan. Ari hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Itu sudah dulu nangis atau malah itu biasa namanya. Kesenangan adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Ini semua berkaitan. Seharusnya nggak terpenuhi bahaya. Oke, berikutnya Mas. Nah, setelah tadi kita mempelajari kebutuhan dasar manusia, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang karena ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan guru berprestasi? Nah, ini kita menggali diri kita sendiri ya, bertanya nggak usah melihat temannya lihat ngopo ya, tahu niatnya dirinya adalah inama alu biniat gitu. Oke Mas, berikutnya. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Artinya apa? Motivasi internal adalah motivasi yang datang dari diri sendiri, sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar kita. Nah, yang pertama untuk motivasi eksternal yaitu mungkin ketika kita datang di kelas, mungkin yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau pas aku tidak mudah, aku bukan salah di sini, gitu misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus, wah aku bentuk sertifikat tak elok-elok, gitu. Padahal itu juga kebutuhan, ya. Tapi karena pengen sertifikat, akhirnya nyawa dengan terpaksa. Itu namanya motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Terus aku mampu dan mungkin bisa membantu teman yang lain, nanti untuk diterapkan mungkin pakai motivasi yang internal dan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya nanti melakukannya. Jadi ini adalah motivasi yang harus kita kembangkan, yaitu motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Itu Mas berikutnya. Nah, oke, lanjutkan sebelum kita lanjutkan, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika Anda murid yang melanggar aturan? Ini Pak Anda langsung jewer atau dimakan cutek? Oh jewer, oke. Mas next. Next. Oke, kita akan mengenal hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah ini hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, sehingga langsung bar gitu ya, nggak berencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Seorang butuh orang yang ngerti pokoknya, intinya langsung bar. Ya. Terus bersifat satu arah dari guru ke murid saja, muridnya nggak ada alasan apapun ya coba ya, pasti. Terus berupa hukuman fisik atau psikis, lomba lari atau mungkin diapakan dia. Yang kedua adalah konsekuensi. Ini masih ada rencananya ya, terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya apa? Ketika melanggar tetap ada konsekuensinya, ada yang harus dilakukan juga. Sikap guru selalu memonitor murid, diawasi terus. Sudah melakukan atau belum? Terus ini atau belum gitu ya? Itu adalah konsekuensi. Nah, ini yang paling bagus ini adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nanti murid yang ketika bersalah ditanya dan dia akan sadar dengan sendirinya bagaimana dia akan berperilaku atau berubah perilakunya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Dia akan sadar terus aku lagi begini betul dinyato ya dia. Jadi tidak ada rasa dendam yang berikutnya. Meskipun kita nggak tahu niatnya itu seperti apa, kadang dia restitusi ini juga enggak, ternyata di belakang saya dendam. Itu nanti urusannya lain, bukan dari situ. Oke, berikutnya Mas. Oke,
Sebelum kita lanjutkan, kita berarti dulu ya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman, oke, hukuman. Sekarang pengajar, nanti kita lihat. Hukuman yang pertama. Yang kedua, membersihkan coretannya yang dibuat di meja tulisnya. Membersihkan meja tulisnya. Oke, konsekuensi. Murid diminta push up karena tidak pakai masker saat di sekolah. Hukuman. Menggantikan tugas temannya yang dicoret. Menggantikan. Oke, konsekuensi. Berjemur di halaman sekolah jam 12 siang karena mengobrol dengan temannya saat pelajaran. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak pakai sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman juga. Berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Jadi yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, hukuman, hukuman. Oke ya. Oke mas. Next. Oke. Betul? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya. Next. Oke, berikutnya deposit yang ketiga ya. Tadi ada paradigma, terus kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Di sini ada pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, pemantau, pemahaman sebaliknya ya. Intinya nanti posisi mana yang paling tinggi? Oke, next. Nah. Posisi kontrol guru penghukum, yaitu seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bisa melalui kata-kata atau langsung hubungan fisik yang berhubungan dengan kegiatan. Pembuat rasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut, Mas yo kalem tapi kayak jerap gitu ya. Katanya empuk tapi nyerep. Teman, ini Pak Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Jadi meskipun tidak menyakiti kalau konsen tapi tanggap terus mengontrolnya. Nah, pemantau berarti pemantau itu artinya pengawasi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi meskipun konsekuensi itu sudah cukup bagus, tapi tetap akan dipantau. Murid akan tetap pasah juga melakukannya. Yang terakhir ada manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sebetulnya ini berhubungan dengan resolusi. Oke, berikutnya mas. Nah, di sini ada contoh kasus penerapan posisi kontrol 5 posisi kontrol guru ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat pada bendera. Nah, ini kalau gurunya penghukum biasanya langsung musuh hormat bendera 1 jam. Ini kan gurunya penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, katanya akan berubah. Berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mencerahkan bapak. Kok ganti ibu harus bapak, mati ada kesalahan ya. Intinya apa? Ketika anak salah itu masih tidak dihukum, cuma dengan kata-kata yang lembut, tapi tetap menyalahkan murid. Oke, berikutnya. Jika posisinya teman ini, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini adalah kata-kata jika posisinya sebagai teman. Jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, dikursi dan jangan diulang lagi. Ini meskipun pemantau sudah cukup bagus, tapi murid masih ada rasa ketakutan juga. Karena harus tetap konsekuensinya tetap ada. Oke, yang terakhir, next. Nah, di sini ada posisi manajer di mana kalau seorang manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti murid akan berpikir, tahu pak kesalahannya adalah tidak memakai atribut muka. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dan dia akan berpikir, terus aku kaknya apa kerja berarti kan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan tidak ada yang dia mau bagi. Oke, berikutnya mas. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, tidak bermain seperti tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berdamai, kira-kira. Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya apa? Ini bukan kecewa karena diputus dan lain-lain, tapi kecewa karena mungkin tidak menaati peraturan. Ini dia posisi kontrol apa yang kira-kira? Saya sangat kecewa kali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Oke, diingat ya. Oke, yang berikutnya patuhi aturan atau awas nanti. Apa ini? Penghukum. Oke, next mas.
Oke. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer? Ada lain? Manajer, oke. Oke, nanti tak cerita ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Apa ini? Teman. Next. Apa yang telah kamu lakukan? Pantau. Oke, next. Kita lihat jawabannya. Pertama apa? Membuat rasa bersalah, betul ya? Oke. Yang kedua penghukum. Oke. Yang ketiga manajer. Oke. Teman. Terakhir pemantau. Oke. Tepuk tangan untuk kantor. Oke, berikutnya. Nah, ini masuk dalam materi yang berikutnya dari 7 budaya positif ya. Apa alasan Bapak Ibu memakai helm saat berkendara? Apakah takut karena polisi? Seperti tadi, kenapa kok berangkat? Karena biar dapat sertifikat. Karena takut dengan tagih. Misalnya itu ya. Nah, ini sama dengan itu. Apa alasan Bapak Ibu memakai helm saat berkendara? Next. Nah, di sini kita akan bicara tentang keyakinan kelas ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Oke, seperti itu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi ketika kita memakai hal itu pasti tujuannya adalah sebagai keselamatan. Itu akan lebih memotivasi diri. Ya. Kita hanya memakai helm, bos. Kalau aku tidak polisinya nggak usah helman. Penting kok kamu cegatan mesti yang bisa nih. Akhirnya pakai helm. Ini akan lebih bersemangat jika itu berasal dari dalam diri sebagai keselamatan. Oke, itu kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas maksudnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau bermusyawarah. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kalau kita dibuat jangan dibiarkan aja, tapi harus terus dipantau. Nanti setiap hari, setiap bulan bisa berubah ya mas. Oke, berikutnya mas. Nah, bedanya apa antara peraturan dan keyakinan kelas? Di sini misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Wajib mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawablah nilai-nilai kebajikan yang positif. Berikutnya peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah sebentar. Ini harusnya disiplin ini ya. Maaf ini mungkin menghormati orang lain atau berkomitmen atau disiplin ini ya istilahnya. Karena hadir sebelum yang harus itu. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan atau menghormati orang lain bisa. Dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok mungkin ya, ini kesehatan. Terus malah kena diri ya. Oke, bergantian atau menunggu giliran, ini bersabar atau menghormati orang lain juga. Menggunakan masker, ini kesehatan atau keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, ini yang biasa adalah keamanan dan keselamatan. Itu baru yang wajar sebenarnya. Oke, next berikutnya mas. Ini adalah contoh dokumentasi saya ketika kemarin saya membentuk atau membuat keyakinan kelas 6 ya. Di sini dari ternyata membuat keyakinan kelas itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kita suruh memilih posisinya apakah seperti ini terus diganti apa itu tidak. Ternyata ada proses yang panjang yaitu 5 proses ya. Yang pertama itu membuat ini dulu pernyataan dulu, nanti dirubah dulu menjadi sebuah seperti peraturan tadi. Nanti berikutnya akan dirubah lagi sampai akhirnya menjadi keyakinan kelas yang mana tidak terlalu banyak
mudah diingat dan menggunakan kata-kata nilai kebajikan yang positif. Jadi nggak pewanjang yang kan pas dulu, hanya tanggung jawab, disiplin, terus keamanan, kesehatan tadi. Oke, next. Nah, selain keyakinan kelas, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang sering-sering kita gaungkan ketika ada yang bermasalah. Sekarang direstitusi ya, gitu ya. Mungkin di lembaga kita sudah akrab atau sudah sering mendengar ya kata restitusi ini. Karena di beberapa wilayah seperti lembaga belum tahu juga tentang restitusi ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak Lebih Cepat Budaya Fisik 2021. Oke, sudah mas. Nah di sini namanya segitiga restitusi pasti yang jelas bentuknya segitiga ya. Nah di sini ada 3 nanti ya. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama ada menstabilkan identitas dulu ya. Nanti yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Terus berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa menstabilkan identitas itu? Nah, di sini kata-katanya adalah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pasti. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu juga adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari ketiga kata-kata ini, adakah mungkin kata-kata yang mungkin janggal yang bisa dijadikan acuan atau contoh yang mungkin kurang pas? Misalnya apa ini? Kata-kata apa ini? Kata-kata yang mana coba? Kata-kata ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-kata yang harus kita pahami ya. Kita menanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Saya ingin Pak, karena saya nggak punya uang misalnya. Terus, oh yes, tidak apa-apa. Dulu juga Pak Iko misalnya, dulu juga pernah mencuri. Artinya anak berpikir, ya jadi Pak Iko beli nyatanya nyolong baik, gitu ya. Intinya tergantung dari kasusnya dan mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Ini katanya nggak harus setiap orang pernah melakukan hal yang sama atau dulu Pak Guru juga pernah melakukan hal yang sama itu. Oke, next mas. Oke. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini bagian dasar dari sebuah restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi pasti ada alasannya, mungkin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya tadi. Bisa karena kesenangan, bisa karena kebebasan, bisa karena bertahan hidup dan lain-lain. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini untuk identitas atau menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Ini adalah contoh dari kata-kata ketika menstabilkan identitas. Oke, next. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Ya. Ini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi setiap orang melakukan sesuatu pasti ada dasarnya, pasti ada tujuannya, baik itu yang perilaku baik maupun yang perilaku yang buruk. Nah, katakanlah seperti apa? Di sini adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Oke, next. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah masuk segitiga yang terakhir, yaitu teori kontrol, adalah bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ya. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 tadi yang menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, angka 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau mungkin dari keyakinan kelasnya murid ini, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika sudah menjelaskan alasannya apa, terus mungkin memahami berarti tidak saya sendiri yang berbuat salah, itu ternyata itu manusiawi ketika seperti ini karena melindungi benar lain. Di sini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kembali kepada keyakinan yang dia yakini, mungkin peraturan di rumah atau mungkin peraturan atau keyakinan di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan kedua ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Di sini kita kembali bagaimana keyakinan kelas kita, apakah sudah terlaksana? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh dari menanyakan keyakinan. Oke, berikutnya Mas. Nah, di sini adalah contoh video penerapan tes definisi. Bisa terang? Besok akan melakukan ini juga. Oke, mungkin bisa ditayangkan. Itu adalah contoh penerapan definisi yang saya lakukan di kelas saya ya. Itu karena Mas Reha ini kadang-kadang badannya suka siang, berarti terlambat. Ya, kenapa alasannya? Ternyata ketika saya tanyakan kenapa alasannya kenapa saya terlambat, itu adalah memvalidasi tindakan atau itu adalah karena dia malam buburnya malam-malam, bermain game buburnya malam-malam. Akhirnya ketika pagi itu nggak cukup bangun, akhirnya terlambat. Akhirnya dia menyadari bagaimana kamu atau mau menyelesaikan masalah ini, dia akan lebih atau bangun lebih awal atau tidur lebih awal. Jadi sebelum ikut setelah subuh itu nggak tidur lagi, artinya apa? Dia itu ketika sudah malam jam maksimal jam 9 itu sudah mulai tidur. Itu kan yang kayak atau perilaku yang akan masih lakukan. Itu adalah contoh dari restitusi, segitiga restitusi di kelas saya. Oke, next Mas. Nah, di sini nanti dia akan berterima kasih ketika menyelesaikan, artinya apa? Dia nggak diukur dan lain-lain, tapi dia sadar dengan dirinya sendiri.
biar dia jadi ketika dia direstitusi nanti anak ini nggak merasa terpaksa, jadi nggak seperti hukuman juga konsekuensi. Jadi meskipun konsekuensi sudah bagus sebenarnya, cuma karena tetap dipantau dan harus melakukan dia tuh pasti akan ada rasa terpaksa. Kalau restitusi dia akan dengan sendirinya sadar dengan sendirinya waktu ini seperti apa, dia akan berterima kasih. Oke, next berikutnya mas. Oke, yang terakhir kita masuk di modul slide yang terakhir, yang terakhir ini sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dari pemaparan saya, ada mungkin yang kata-kata yang salah dari saya atau pemahaman saya yang kurang pas atau pandangan kita yang berbeda terkait dengan budaya positif, bisa disampaikan di sini. Monggo. Kita cukup? Saya udah cukup, masih cukup ya. Ada yang kan? Tidak. Ya. Kalau kelas saya itu sudah membuat kesepakatan kelas Ya, kelas ya, betul. kesepakatan kelas, tapi terkadang itu kalau ada yang melanggar, terus apa itu ada kesepakatan baru itu apa boleh Pak? Kelasnya ditambah gitu. Oke. Apa boleh Pak? Ya, betul. Terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Mohon izin dijawab dulu ya. Nah, dari tadi di sini ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Beda apa enggak? Beda ya. Karena keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau kesepakatan kelas agak panjang. Mau membagikan buku setelah baca. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Mungkin bisa, atau mungkin tertib gitu ya bisa. Atau jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan atau keamanan. Nah, bisa nggak ketika diganti sesuai dengan kondisi saya itu? Bisa ya, makanya diterangkan bahwa keyakinan kelas itu dikontrol setiap waktu, terus dipantau, nggak ditempel terus sudah. Jadi dikontrol setiap keadaan pun nanti bisa dijadikan pengalaman di situ. Berarti kalau ganti ditambah Boleh. ya Boleh, menurut saya boleh ya, oke. Ada yang lain? Cukup? Ada lagi? Tidak ada. Oke, ada yang lain? Cukup? Terima kasih. Oke, mas next. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia buat ibu guru hebat. Nanti silakan Bu Citra, Bu Citra, Bu Pananda, Bu Citra dia. Oke. Itu ya. Nanti akan melaksanakan juga. Jadi nanti bisa kita sharing dengan teman senior kita nih ya. Ada Pak Tri, Bu Rika, Bu Peti kita juga, Bu Suci, Bu Desi tadi sudah kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang salah, mohon yang benar-benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga tenaganya ikut kegiatan dalam program Cikini saya. Nah, di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.